Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana hari ini, masih pada berpuasa kan? Siapa di antara kalian yang ketika sedang berpuasa suka menelan air liur? Mau tahu hukumnya bagaimana menelan air liur saat sedang berpuasa? Apakah bisa membatalkan puasa atau tidak? Tonton videonya sampai habis. Saat menjalankan ibadah puasa, terkadang menemukan permasalahan yang berkaitan dengan hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti misalkan menelan air ludah bercampur darah yang keluar dari gusi. Lantas bagaimana hukumnya menelan air liur ketika gusi berdarah saat sedang berpuasa? Apakah membatalkan puasa? Mengenai hal ini, ulama sepakat bahwa hukum menelan air liur tidak termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Alasannya adalah karena menelan air liur adalah sesuatu tindakan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, sehingga para ulama mengkategorikan sebagai hal yang ya'suru ihtiraz, yaitu sesuatu yang sulit dihindari. Akan tetapi ada 3 syarat yang harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Majmu'. Wa innama la yafturu bisalasi syurutin ahaduha ayyatama khadar riqu falaw ikhtalata bi ghairihi. Menelan air liur tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat, yaitu pertama, air liur yang ditelan adalah air liur yang murni, sehingga apabila air liur yang ditelan adalah liur yang sudah tercampur dengan perkara lain dan berubah warna, baik yang mencampuri air liur tersebut perkara yang suci atau perkara yang najis, sehingga apabila air liur yang ditelan adalah liur yang sudah bercampur dengan perkara lain dan berubah warna, baik yang mencampuri air liur tersebut adalah perkara yang suci atau perkara yang najis, ya, seperti misalkan gusi yang mengeluarkan darah, maka dapat membatalkan puasa. Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa hukum asal menelan air liur yang murni tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa, dengan syarat diantaranya adalah air liur yang ditelan adalah air liur yang tidak tercampur dengan hal lain, baik perkara suci ataupun perkara najis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan apabila air liur yang ditelan adalah air liur yang telah bercampur dengan perkara lain, maka dapat membatalkan puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kawasai Syarwani wal Ubadi, walau ibtala riqahu mutanajjisan kaman damiyat lisatuhu walam yagsil fammuhu wa ini biyadho rikuhu abtar. Apabila seseorang menelan air liurnya yang mutanajis, ya, seperti air liur yang bercampur dengan darah yang keluar dari gusi, maka puasanya batal. Walaupun demikian, dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwa seseorang yang sedang mendapatkan cobaan berupa keluarnya darah dari gusi, kemudian darah tersebut bercampur dengan air liur, maka hukum menelan air ludah tersebut tidak membatalkan puasa. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Wa yadharul afwa amma nibatulia bidam milisati bihaitsu la yumkinuhul ikhtirazu anhu. Terdapat keringanan dalam artian tidak membatalkan puasa bagi seseorang yang sedang mendapatkan cobaan, yaitu berupa gusi yang selalu berdarah, sehingga hal tersebut tidak dapat dihindari. Adapun batasan ibtila atau mendapatkan cobaan dijelaskan dalam kitab Kasyah Jamal, yaitu satu kondisi selalu ada dan sulit menghilangkannya, yaitu suatu kondisi yang selalu ada dan sulit menghilangkannya. Wal muradu bil ibtilai bidzalika ayyaksura wujuduhu bihaitsu yakillu khuluwahu anhu. Adapun yang dimaksud dengan ibtila adalah suatu kondisi yang selalu ada dan sulit untuk menghilangkannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa menelan air liur yang bercampur dengan darah dari gusi saat berpuasa dapat membatalkan puasa. Akan tetapi hukum tidak berlaku bagi seorang yang sedang mendapatkan cobaan, yaitu gusinya sering berdarah dan sulit untuk menghindari hal tersebut. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan bagaimana hukumnya menelan air liur saat sedang berpuasa? Atau mungkin punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan juga jangan lupa di share biar ilmunya menyebar ke teman-teman yang lain. Dan sampai pengetahuan ini hanya berhenti di diri Anda. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.